Kontrak Cinta 1 tahun, part 27. Bingung dan bimbang. Ini udah lama sih, Neng. Aku mau nanya soal ini ke kamu, tapi Cinta larang. Padahal sebenarnya gak apa-apa ya. Aku nanya. Yang penting suami kamu gak ada niat lain di luar sana. Bimo makin membuat hati Revan panas. Dia itu teman dekatnya Mas Revan, Bim. Mereka udah seperti saudara. Ratu tetap berusaha membela suaminya di depan Bimo dan Cinta. Oh, pantas akrab banget. Si cewek langsung mau merangkul suamimu walaupun ditolak sih. Revan berusaha sabar mendengar penuturan Bimo. Namanya Lani, Bim. Dia orangnya sangat ramah. Ratu tetap bersikap santai di depan kedua sahabatnya. Bagus deh kalau ternyata kamu kenal dia. Yang penting gak ada salah paham. Bimo melirik ke arah Revan. Cinta yang melihat sikap Bimo terhadap Revan sangat yakin kalau semua itu dilakukan dengan sengaja. Bimo kesal karena selama ini Revan selalu menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap dirinya. Terlihat jelas di wajah Bimo ada kemenangan tersendiri karena melihat sikap Revan yang tiba-tiba berubah. Ia telah berhasil membuatnya merasa bersalah. Walaupun Ratu mencoba menjelaskan tentang Lani, tetapi Bimo tidak percaya sepenuhnya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri sahabatnya itu. Ia sangat mengenal Ratu yang tidak pernah menceritakan tentang kesedihan semenjak mereka saling kenal. Baginya, Ratu wanita kuat yang mampu memendam duka di depan orang lain. Hal itu yang telah membuat Bimo makin mengaguminya hingga saat ini. Setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya Bimo dan Cinta berpamitan pulang. Ratu mengantarkan kedua sahabatnya ke depan teras. Ia meninggalkan Andra yang sudah tidur pulas sejak tadi di kasur ruang keluarga. Ratu kembali masuk setelah mobil Bimo meluncur. Ia langsung melontarkan pertanyaan dengan wajah kesal kepada Revan yang sedang duduk di sofa. Kamu gak pulang, Mas? Kamu usir aku, sayang. Revan heran melihat sikap Ratu yang kembali dingin. Loh, bukannya seharusnya kamu udah pulang? Kamu gak suka lihat aku di sini, sayang? Maksudnya bukan seperti itu. Andra udah sehat, jadi kamu boleh istirahat di rumah. Kamu marah lagi karena melihat foto tadi. Revan mendekatinya. Kalau menurut kamu, itu kejadiannya udah lama banget. Aku terpaksa menemuinya karena takut dengan ancamannya. Revan berusaha menjelaskan tentang foto dirinya bersama Lani. Lagi pula, sangat wajar kalau kamu masih ingin dekat dengannya karena hubungan kalian di masa lalu udah seperti suami istri. Rasa ingin bersama itu pasti masih ada. Ratu memberikan sindiran kepada Revan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sayang. Aku dan Lani sudah lama tidak bertemu lagi. Hubungan kami sudah lama berakhir. Yang ada dalam hidupku sekarang hanya kamu dan anak kita. Revan memberikan penjelasan. Sudahlah, Mas. Gak perlu dibahas lagi. Sekarang kamu pulang. Aku juga mau istirahat mumpung Andra masih tidur. Revan meraih tangan Ratu dan berharap mendapat pengertian untuk penjelasan yang telah ia berikan. Jangan usir aku dong, sayang. Aku masih pengen di sini bersama kalian, menikmati hari libur bersama istri dan anakku. Ratu menepiskan tangan Revan. Udahlah, Mas, aku mau tidur. Kita tidurnya bareng ya, sayang, bersama anak kita. Revan melemparkan senyuman. Kalau kamu mau tidur, di sofa aja. Jangan dekat-dekat dengan anakku. Dia juga anakku. Terserah, tapi aku gak mau dekat denganmu. Kenapa tiba-tiba sikap kamu berubah lagi, sayang? Hanya karena foto itu? Revan menggenggam tangan Ratu. Udah, Mas. Aku udah malas bahas tentang itu. Aku gak tahu sampai kapan kita harus bertahan dengan keadaan seperti ini. Aku mohon, sayang. Aku gak mau hubungan kita berantakan hanya karena masa lalu. Aku udah jelasin semuanya ke kamu. Untuk apa kita mempermasalahkan itu lagi? Revan mencium jemari Ratu. Udah, sekarang kamu mandi dulu sana.
Bangun tidur bukannya langsung mandi, ini malah ngoceh. Ratu berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Kamu gak marah lagi sayang? Gak tahu. Ratu melepaskan genggaman Revan, lalu merebahkan tubuh di samping Andra. Revan memandangi wajah Ratu. Ia sangat tahu kalau wanita itu sangat mencintainya. Itu sudah sangat jelas terlihat dari rasa cemburu yang ditunjukkan. Revan tetap sabar menghadapi sikapnya yang kini terkesan seperti jual mahal. Sikap seperti itu dulunya tidak pernah ada dalam diri Ratu. Wanita itu dengan bangga selalu mengatakan sangat mencintai Revan. Walaupun kenyataan saat itu, laki-laki tersebut sudah menolak dan bahkan berlaku kasar. Ratu yang dulu dan sekarang sungguh sangat jauh berbeda. Saat ini, ia tidak ingin jujur dengan cinta kepada Revan. Ia telah memilih menutup diri dari perasaan yang ia miliki. Akan tetapi, Revan tetap berjuang agar Ratu kembali menerima dirinya seperti dulu lagi. Ia sangat sadar kalau sikap Ratu bisa berubah jauh lebih dingin dibanding dirinya. Sebulan telah berlalu. Kini Andra memasuki usia 6 bulan. Tingkahnya makin lucu dan menggemaskan. Anak itu sangat dekat dengan neneknya, ibunya Revan. Setiap bertemu dengan wanita cantik parubaya tersebut, Andra selalu kegirangan. Hari ini, mereka sedang berkunjung ke rumah orang tua Revan. Terlihat jelas bagaimana reaksi Andra saat berada dalam pangkuan Bu Sandra. Kedekatan mereka terjalin karena wanita itu hampir setiap hari melakukan video call untuk menyapa cucunya. Bu Sandra sudah lama menantikan cucu laki-laki dari Revan. Oleh karena itu, ia memberikan nama yang sangat mirip dengan namanya sendiri kepada cucunya. Kasih sayangnya kepada Andra sangat jelas ia tunjukkan. Ratu bahagia karena ibu mertuanya peduli terhadap buah hatinya. Gantengnya cucu omah, anak siapa sih? Anaknya Papa Revan ya? Andra menunjukkan ekspresi bahagia saat bermain dengan Bu Sandra. Iya dong omah, papanya kan ganteng. Anaknya juga pasti ganteng. Revan menimpali obrolan sang ibu sambil menaikkan alis di depan Ratu. Wanita itu menaikkan bibir mendengar pengakuannya. Kapan kalian kembali tinggal serumah lagi? Ratu sontak kaget mendengar pertanyaan ibu mertuanya. Coba tanya menantu mami. Revan sengaja meminta ibunya bertanya kepada Ratu. Kapan kamu pulang ke rumah kalian nak? Tanya Bu Sandra kepada Ratu. Ia ingin berbicara serius dengan menantunya itu. Ia pun menyerahkan Andra kepada Revan. Jawab pertanyaan mami sayang. Revan mengusap pundak kanan Ratu. Nanti Mi, jawab Ratu singkat. Nanti kapan? Apa kamu masih membenci suamimu? Ratu tertunduk mendengar pertanyaan ibu mertuanya. Ratu juga gak tahu Mi. Untuk saat ini, Ratu belum siap untuk kembali. Kamu tidak percaya dengan ketulusan cinta Revan untukmu. Ini bukan seperti yang mami pikirkan. Ratu berusaha untuk tidak menyakiti ibu mertuanya. Jadi apa alasannya? Terus terang mami sangat sedih melihat hubungan kalian saat ini. Status suami istri, tapi harus tinggal terpisah. Mami sebagai orang tua merasa bersalah karena tidak berhasil melakukan yang terbaik untuk anak. Mata Bu Sandra berkaca-kaca hingga menitikkan bening kristal. Ratu meraih tangan ibu mertuanya. Ia tidak tega melihat kesedihan di wajah wanita yang telah melahirkan suaminya itu. Jangan sedih dong Mi. Ratu minta maaf karena belum mampu sepenuhnya menerima apa yang Mas Revan lakukan. Kita sesama perempuan pasti mengerti. Itu masa lalu nak. Semua orang pasti punya masa lalu yang berbeda. Belajarlah menerima ketulusan yang ditunjukkan suamimu saat ini. Ratu akan berusaha Mi. Ratu berusaha meyakinkan ibu mertuanya. Saat Ratu berpelukan dengan ibu mertuanya, terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Revan di saku celananya. Ia pun meraih benda tersebut. Ia sangat terkejut melihat nama di layar, hingga membuatnya makin tidak berdaya jika Ratu mengetahui siapa yang menelpon. Kenapa nggak diangkat? Bu Sandra heran melihat Revan hanya memandangi layar ponsel dalam genggamannya. Tapi Mi,
Revan menjeda lalu menarik napas. "Telepon dari siapa, Van?" tanya Bu Sandra lalu melepaskan pelukannya dengan Ratu. Revan melihat ke arah Ratu. Ia ragu dan bingung untuk menjawab pertanyaan ibunya. Ia berusaha mengumpulkan keberanian. Akhirnya, ia pun membuka suara. "Telepon dari Lani, Mi." Ratu melangkah ke arah Revan, lalu meraih putranya. Wajahnya menunjukkan amarah dan kebencian. Ia merasa kalau hubungannya dengan Revan sangat rumit. Saat ia ingin kembali membuka diri, saat itu juga kembali terluka. Revan meraih tangan Ratu, tetapi dengan cepat ditepiskan. Wanita itu sangat bingung harus berbuat apa saat ini. Ia sangat heran kenapa masa lalu suaminya masih mengusik kehidupan mereka. Hatinya makin tidak keruan dan penuh dengan kebimbangan. Bagaimana nasib pernikahan Revan dan Ratu ke depannya?